चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaika rabi'an sya'ni wa daraji ya Rasul. Ya Rasul, ya Rabi', Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga Ustazah Haji Azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap para sesepuh, orang tua kita yang hadir bersama kita, Bapak Haji Sa'ari, Bapak Haji Pawi, dan juga Bapak Ustadz Abdul Qahar dan Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Barullah dan seluruhnya. Daripada ibu-ibu, mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita ini panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin.
Segenap hadirin hadirat jamaah ngasuh ngaji Sabtu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa hadir duduk di majelis kita ini. Semoga hadir dan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan khatmal Quran dan zikir-zikir yang lainnya. Kita udah awali dari mulai tadi jam 3:30 kita udah baca ratib atas, terus kita baca doa fajar dan zikir-zikir yang biasa dibaca di waktu sebelum subuh. Kemudian kita selanjutkan khatam Quran. Insya Allah setiap minggunya akan kita istiqomahkan, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan menjadi ahlul Quran, orang-orang yang cenderung cinta kepada Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang datangnya sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang habis sholat juga. Jadi kalau ibu-ibunya lagi haid jangan bingung, nggak apa-apa, tetap datang boleh, sebab ini bukan masjid, bukan masjid, begitu. Jadi orang yang haid boleh juga duduk masuk di sini, begitu, nggak apa-apa, nggak ikut baca Al-Qurannya, tapi ikut taklim hadirnya. Sebab duduk hadir di sini tuh, duduk model hadir kayak begini, kata Nabi SAW, hadisnya panjang. Malaikat itu selalu muter-muter patroli, cari majlis-majlis model kayak begini. Kalau udah ketemu majlis begini, turun duduk ikut serta. Terus di ujung dari hadis itu, malaikat itu laporan kepada Allah. Mereka semuanya, kata Allah, semuanya dosanya aku ampuni, hajatnya aku kabulin, urusannya aku mudahin. Tapi ini malaikat komentar, karena merasa di situ yang hadir nggak semuanya karena emang pengen hadir. Ada juga yang pengen nyobain tehnya, ada juga yang pengen ngadem, ada juga macam-macam niatnya. Begitu di hadisnya disebutin di situ. Ada satu datang cuma buat ngasor doang, bukan mengaji, kata ini malaikat, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, humul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tuh kelompok golongan orang yang kalau udah kumpul nggak bakal ada yang sial satupun di antara mereka. Semuanya untung semuanya. Ampunan mereka dapatkan, semuanya dapat. Yang niatnya macam-macam, yang niatnya baik, yang niatnya yang bahkan tanpa niat sekalipun tetap akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang lainnya. Jadi humul la yashqa bihim jalisuhum. Semuanya akan mendapatkan keberuntungan juga. Yang mudah-mudahan kita datang dengan niat yang salehah, datang dengan niat yang baik. Makanya tuh Imam Ibn Ar-Salah bilang fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Jadi yang pertama kali kita datang kemari, datang ke pengajian manapun, yang pertama mesti kita perbaiki adalah niatnya kita. Bukan perbaiki, perbanyak. Dibanyakin niatnya, makin banyak niatnya, makin banyak pahalanya. Jadi apa namanya, yang haid nggak usah bingung, tetap bisa datang. Yang sudah sholat di musolanya masing-masing atau di masjidnya masing-masing tetap bisa datang, tak apa-apa.
datangnya setelah sholat boleh, datangnya pas giliran nyendok nasi juga boleh, nggak apa-apa. Begitu. Sebab kalau udah dibacain khatam Quran, insya Allah apapun jadi berkah. Apa aja jadi berkah. Airnya jadi berkah, tehnya jadi berkah, nasinya jadi berkah. Niatin nasinya, makanan yang kita makan obat. Kita selalu diingetin tuh sama guru-guru kita, kalau datang ke rumah ulama, habaib, begitu datang ke pengajian, majlis taklim, majlis maulid, acara hall dan lain sebagainya, kalau ada makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab tuh Nabi bilang, makanan yang halal itu, orang yang memakan makanan yang halal itu, maka ato'at jawarihuhu sya'a am aba. Orang kalau udah makan makanan yang halal, badannya, seluruh anggota badannya akan semangat untuk ibadah, semangat untuk taat. Harapan kita begitu. Biarin orang mau kata rakus, biarin orang mau kata kagak ada malunya. Makanan halal kita mesti makan yang banyak. Sebab kita nggak tahu yang masuk di badan kita belum tentu halal semuanya. Begitu, belum tentu halal semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, kitab hadis, bagian hadis yang kedua, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Malik. Orang Arab seperti biasa kalau manggilnya lebih senang manggil pakai kunyah. Kunyah itu apa? Apa-apa yang diawali dari Abu atau Ummu. Nabi Muhammad juga punya kunyahnya apa? Abul Qasim. Karena anak laki-laki yang paling besarnya adalah Qasim. Jadi kunyahnya Nabi Muhammad Abul Qasim. Orang Arab lebih senang begitu, jarang manggil namanya. Lebih senangnya Abu. Abu Jahal kunyah juga. Abu Jahal kunyahnya, nama aslinya Amr. Nama aslinya Amr atau Umar. Sebab namanya sama seperti Sayyidina Umar, sama-sama Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Jadi Abu Sa'id nama aslinya Sa'ad bin Malik Al-Khudri. Beliau ini salah seorang sahabat yang ahli ilmu agama, ulama dari kalangan sahabat. Ulama dari kalangan sahabat, apa namanya, nggak begitu banyak juga, begitu. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 1170 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Usia wafatnya beliau 86 tahun. Beliau meninggal di usia 86 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, mensucikan." Kemarin kita udah sebut-sebut tahur artinya tahir mutahhir atau suci mensucikan. Airnya suci dan dia juga dapat dipakai untuk bersuci. Begitu. La yunajisuhu syai'un. Tidak ada yang dapat membuat najis air tersebut segala sesuatu. Ini redaksi hadisnya atau ungkapan hadisnya. Dari sini nanti bisa diambil hukum. Hadis ini terjadi sebab ada namanya sumur. Ada sumur yang mana itu sumur tentunya sumurnya beda, kayak sumur kita tinggi.
Itu sumur kan tinggi tuh, kayak di sini nih, di dekat rumahnya Bapak Jam itu ada sumur dulu. Ya, di belakangnya, sebelakang dikit. Ada sumur agak tinggi atasnya. Kalau airnya di bawah pasti dalam. Atasnya itu agak tinggi. Nah, kalau di sana sumurnya pendek, rendah, nggak dibikin tinggi. Nah, karena rendah sehingga terjadinya banjir. Ada banjir, terjadi banjir sehingga sampah-sampah bekas pembalut perempuan dari kain tuh ngalir ke situ, darahnya. Terus hewan-hewan yang mati daripada anjing dan lain sebagainya ngalir melalui airnya, melalui daripada sumur itu masuk. Terus sampah-sampah, kotoran-kotoran masuk ke sumur itu, sehingga mereka tanya sama Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya Nabi, ini kira-kira kena tumpahan begini najis apa enggak nih airnya? Begitu nanya sama Nabi. Maka jawaban Nabi ini dia hadisnya. Innal ma la yutahurun la yunajjisuhu syai'un. Air ini suci, nggak bisa membuat dia najis segala sesuatu. Tapi dengan catatan, karena kita nggak bisa ambil satu hukum dari satu hadis, ditopang dengan hadis-hadis yang lain, sehingga dari sini para ulama sebagiannya berbeda pendapat. Kita bicarain yang pendapatnya Imam Syafi'i aja. Nah, menurut Imam Syafi'i itu air bisa jadi najis karena Imam Syafi'i membagi air itu dua macam. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula. Nah, sekarang 2 kula itu apa? Semana. Kalau kita hitung-hitungan kolamnya itu 1 lengan, dalamnya 1 lengan, lebarnya 1 lengan, panjangnya 1 lengan. Jadi kalau kotak harus 1 lengan, 1 lengan, airnya penuh, itu namanya 2 kula. Kalau lebih gede berarti airnya penuh, 2 kula lebih berarti itu air. Kalau dihitung-hitung liter kurang lebih 116 atau 17 liter. Itu 2 kula. Nah, kalau udah lebih dari itu 116 liter, berarti ini air hitungannya tergolong air yang banyak. Karena air banyak, air yang sedikit beda hukumnya. Kalau air yang sedikit, manakala kejatuhan najis berubah ataupun tidak berubah, maka air tersebut langsung otomatis najis, mutanajis, menjadi najis. Itu airnya. Begitu. Adapun air yang banyak, air yang 2 kula lebih, manakala dia kejatuhan najis, maka dilihat kalau itu air berubah, maka air itu menjadi najis, berubah sifatnya, baunya, warnanya, dan juga rasanya, baru dia jadi najis. Baunya berubah jadi bau bangkai misalnya, baunya berubah jadi bau darah, atau warnanya jadi merah darah, ini air walaupun banyak najis. Begitu. Kalau nggak berubah, maka air tersebut tetap suci walaupun kita kejatuhan daripada darah misalnya, karena darah kan najis misalnya, maka tidak menjadi najis karena nggak berubah. Begitu. Dan perubahan air ada kalanya dengan sesuatu najis yang punya sifat bau, yang punya sifat warna, seperti air kencing ada baunya, darah ada warnanya. Ada juga kadang-kadang air kencing yang nggak ada baunya, najis juga. Itu mengira-ngirakannya gimana itu airnya, kan nggak ada baunya. Begitu. Kalau air kencingnya bau, kita pakai itu, tumpahin ke air, airnya menjadi bau pesing, kita tahu najis karena dari bau pesingnya.
Nah sekarang kalau seandainya itu kencingnya nggak bau, kencingnya ada baunya kayak air biasa, kita ngira-ngiranya gimana? Nah kita kira-kiranya itu air kencingnya, kita kira-kira sekiranya itu air banyaknya segitu, misalnya segelas jatuh ke situ, air kencing segelas, sekiranya itu air segelas isinya minyak misik jatuh ke air tersebut, kolam kita berubah baunya, berarti najis. Kalau baunya dari misik, kalau warnanya dari warna jus, kita anggap jus jus alpukat deh, jus alpukat jatuh segelas berubah warnanya, berarti najis itu. Begitu. Jadi warnanya, baunya, rasanya, begitu. Jadi dikira-kira kalau nggak ada baunya, tapi jarang kan najis yang nggak ada baunya, jarang. Biasanya najis ada baunya semuanya. Najis itu pasti ada bau. Walhasil kalau kolam kita kecil, apalagi pakai ember, ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Kecipratan dari kencing, mungkin kalau kencing nggak bakal kecipratan dari kencing, tapi dari cipratan air kita nuang ke kamar mandi, lantai kamar mandi kita nggak tahu suci atau enggak. Besar kemungkinan lantai kamar mandi kita najis. Nah, cipratan airnya kalau masuk ke ember, embernya otomatis langsung najis. Kalau najis kita pakai istinjanya kita nggak suci. Istinjanya kita jadi nggak suci. Kan istinja harus pakai air suci juga. Begitu. Juga musta'malnya juga kita mesti waspadai juga. Nah, makanya itu kalau ada di kamar mandi kita bukan kolam gede, ember kecil, kalau bisa embernya diangkat tinggi, taruh di bangku atau meja biar agak tinggi, biar nggak nyipratnya ke situ. Atau kalau emang nggak ada, ya mesti hati-hati, jangan sampai cipratannya masuk ke embernya, gitu. Takut khawatir itu menjadi najis. Yang jadi masalah kita ini udah jaga. Nah yang pakai kamar mandi kan bukan kita doang, begitu. Oleh sebab itu lebih hati-hati kalau pakai ember. Terus lagi terkait dengan mandi wajib, kalau kita gampang mungkin bisa pakai keran wudhunya. Nah kalau mandi wajib itu kan nggak bisa pakai keran, pakai gayung pastinya. Nah kalau mandi wajib, air yang kita pakai buat mandi misalnya cuma seember, walaupun embernya dialirin sama keran. Nah embernya itu airnya kalau emang kita mau nggak mau harus pakai ember. Kalau bisa tuh air yang netes dari tangannya jangan sampai jatuh ke ember. Terus kita niat iktiraf, niat ngambil air pakai gayung gitu. Niat pakai gayung ngambil airnya, biar seandainya tangannya ini nyelup ke air nggak jadi musta'mal, karena niat iktiraf. Jadi mesti lebih hati-hati mandinya. Terus cipratan mandiannya jangan sampai nyiprat ke dalam embernya, sebab nanti embernya jadi musta'mal, sebab bekas basuhan pertama atau basuhan kesekian jadi musta'mal. Nah kita ambil itu musta'mal buat nyiram selanjutnya, nggak sah, nggak suci mensucikan, sehingga mandinya jadi kurang. Kita anggapnya udah basah semuanya, padahal air yang tengah-tengah kita pakai air musta'mal. Jadi mesti hati-hati. Kalau mau lebih aman, lebih gampang, pakai shower. Atau kalau pakai shower, air kita di kerannya kecil nggak nyandak, itu air netes-netes doang. Kalau pakai shower di kerannya kita misalnya kecil, pakai selang. Nanti pakai selang dah, lebih aman. Nggak ada kata musta'malnya kalau pakai selang, nggak siram guyur begitu. Jadi lebih aman begitu. Walaupun tetap pakai ember, kita mesti lebih hati-hati. Hasil, jadi air itu tidak akan menjadi najis kecuali airnya itu ada berubah. Kalau airnya banyak, tapi kalau airnya sedikit nih, kayak model segelas gini nih, kita
tangan kita berdarah terus kita kecelup begini, ini air jadi najis. Ini air jadi najis. Airnya jadi najis. Nanti ada perbedaan sedikit kalau seandainya darahnya jatuh sengaja terus nggak kelihatan, nggak ketahuan, maka itu najisnya dimaafkan. Karena kalau segelas ini kita bisa buang. Kalau jatuhnya ke sayur semur misalnya kejatuhan darah, masa semur kita sepanci kita mau buang. Begitu kalau nggak kelihatan nanti ada syarat tertentu yang menjadikan itu najisnya ma'fur. Di antaranya darahnya itu jatuhnya bukan sengaja kita jatuhin, begitu, bukan karena sebab kita, dan darahnya nggak banyak, nggak banyak. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kalau ada yang mau bertanya satu deh. Ya, dipersilahkan. Misalnya di satu tempat ya dengan rumah kita. Nah, di kamar mandi itu ada kolam. Iya. Tapi untuk selama itu kan nggak ada. Artinya kerannya di atas kolam itu. Nah, terus wudhu nih di keran nih, wudhunya keran. Nah, itu kan jatuh nih Ke kolam. Nah, giliran kaki nyendok ke kolam, boleh? Pakai tangan. Pakai sendok, pakai kayu. Oh, pakai kayu. Pakai sendok lama banget ramah di kayu ya. Boleh nggak? Iya. Kita wudhu nih pakai keran, kolamnya gede apa kecil? Gede. Tadi balik lagi, kalau kolamnya besar berarti dia itu lebih dari dua kula. Kalau lebih dari 2 kula, jangankan pakai keran, kita langsung ngambil air situ, airnya jatuh lagi ke kolam, maka tidak ada perubahan airnya. Airnya nggak jadi mustamal karena airnya banyak. Kan kita lihat kalau di pesantren tuh ada kolam gede, ya, dia pada wudhu situ semuanya, pada wudhunya jatuhnya situ-situ juga. Airnya nggak jadi mustamal berapa ya? Karena airnya banyak lebih dari 2 kula. Jadi nggak jadi masalah tuh tetesan dari dia wudhu di kerannya tidak menjadikan kolamnya mustamal. Walau bahkan seandainya kakinya naik juga ke kolam, tetap nggak jadi mustamal. Cuman nih Nabi ajarin kita adab kalau bangun tidur atau kalau mau cuci tangan kita, Nabi ajarin jangan langsung nyelup ke kolam. Mau cuci tangan bangun tidur, di hadisnya disebutin tidak bangun tidur. Mau bangun tidur kan, mau cuci tangan makan atau apa segala macam, apalagi cuci tangan habis makan, jangan langsung dicelupin, tapi ambil gayung begitu. Ya, ambil gayung, tuang, nanti selanjutnya mau dicelupin begitu wudhunya nggak apa-apa. Yang penting tangan pertama, walaupun yakin nggak kotor, tetap kita cuci tangannya dipakai gayung di luar dari kolamnya, jangan dicelupin ke kolam. Ini adab yang diajarin oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul, wa kulli sul wa ma'muli wa salahi syahna zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Anallahu yatabashsha anallahu yarzuquna imanan da'iman wa qalban khashi'an wa amalan mutakabbaran wa rizqan wasi'an wa tayyiban mubarakan wa fahman sari'an wa hifdzan qawiyan wa tul umri fi ta'atillah wa ta'atil rasulillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyyati syifa. Kita doain keluarga kita yang kurang sehat seluruhnya, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna. Juga keluarga kita yang kesulitan, Allah mudahkan urusannya. Yang punya utang, Allah mudahkan untuk membayar utangnya. Dan juga semoga daripada hajat-hajat kita Allah kabulkan, segala keinginan kita Allah sampaikan, putra putri kita Allah jadikan putra putri yang saleh salehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi